Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang surat Maryam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15. Sebelumnya saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal atmu minni washta'ala ra'su sayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alahu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiyya qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a qala rabbi ja'alni ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa baram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini adalah Quran surat Maryam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Namun mari kita ambil intinya saja di sini, bahwa ayat di sini menerangkan betapa kuasanya Allah terhadap sesuatu yang dikira manusia itu sudah tidak mungkin. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka mudah bagi Allah untuk mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin itu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada ayat yang pertama kaf ha ya ain sad, itu Allah yang maha mengetahui artinya. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, kabarkan atau berikan pelajaran tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yaitu Zakaria. Di sini Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mengabarkan kepada umatnya tentang suatu rahmat yang tidak ternilai harganya di sisi Nabi Zakaria.
yaitu tentang Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Rahmatnya Allah yaitu memberikan anak yang soleh atau keturunan. Kemudian ayat yang ketiga, idnada robbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang lembut. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah SWT, kita doa dengan yang lembut dalam kesunyian. Artinya boleh ketika kita berdoa yaitu dalam kesunyian itu pada malam-malam atau waktu-waktu yang terbaik, tentunya di sepertiga malam terakhir, itu malam yang sunyi. Di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doa kita akan makbul. Itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang lembut. Kemudian pada ayat berikutnya, qala rabbi ini wahana langat mumini wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kemudian ayat yang selanjutnya di sini bahwa Nabi Zakaria menyadari, ya, dalam doanya itu menyadari bahwa dia sudah tua renta, ya, dan rambutnya sudah beruban, ya. Tapi Nabi Zakaria pasrah kepada Allah, mengatakan kepada Allah bahwa ketika aku minta kepadamu ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah, aku tidak pernah kecewa. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ini khiftul mawaliyami waroi wa kanati maraati akhira fabli miladunka waliya. Nabi Zakaria juga dalam doanya merasa khawatir bahwa di kemudian hari nanti tidak ada penerusnya. Ketika Nabi Zakaria belum dikaruniai anak, sudah tua, Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah, sampaikan kepada Allah apa yang menjadi keadaan Nabi Zakaria, ya. Bahwa Nabi Zakaria khawatir, ya, di belakang Nabi Zakaria nanti kalau Nabi Zakaria itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan, maka khawatir nanti tidak ada penerusnya yang meneruskan misi dari agama tauhid, itu ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menceritakan juga, Nabi Zakaria menceritakan bahwa istrinya itu divonis mandul, ya. Istrinya sudah divonis mandul, ya. Tapi Nabi Zakaria masih punya tekad, fahabli miladunka waliya. Maka berikanlah kepada kami dari sisimu adalah seorang anak. Ini. Ayat berikutnya, yarisuni wa yarisumin ali Yaqub wa jangal hurabi rodiya. Nabi Zakaria juga menceritakan kepada Allah, anak itu nanti akan mewarisi perjuangannya Nabi Zakaria dan mewarisi perjuangan Nabi atau keluarga Yakub atau nenek atau kakek dari Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yakub. Wajangal hurabi rodiya, dan jadikanlah Tuhanku anak yang diberikan nanti adalah anak yang engkau ridhoi. Kemudian Allah jawab doa Nabi Zakaria itu pada ayat selanjutnya, ya Zakaria inna nubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya. Bigulamin ismuhu Yahya lam naj'alahu min qablu samia. Ya Zakaria, kata Allah, aku memberi kabar kepadamu akan datangnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya, yang nama itu belum diberikan ulah sebelumnya, nama yang sama. Terus kemudian Nabi Zakaria kaget, ya.
Kemudian Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Ya Tuhan kami, bagaimana Engkau akan memberikan aku seorang anak, ya. Wa kanat imraati aqira, yang istriku, kata Nabi Zakaria, sudah divonis mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan aku telah sampai pada usia yang tua, yang sangat lemah, kata Nabi Zakaria. Kemudian Allah berfirman, qala kadzalik, yang demikian itu, qala rabbuka huwa ala hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Yang demikian itu bagi Tuhanmu adalah mudah. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, disitulah doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria itu memohon kepada Allah satu anak laki-laki, yang sebelumnya Nabi Zakaria itu istrinya telah divonis mandul. Kemudian Nabi Zakaria sudah tua, tapi Allah berkehendak, meskipun manusia itu sudah memvonis langka ataupun tidak mungkin terjadi, tapi bagi Allah adalah mudah gitu, ya. Qala rabbuka huwa alayya hayyin, itulah bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang mudah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, apa yang kita petik dari cerita tentang Nabi Zakaria ini? Pertama, bagi kaum muslimin dan muslimat atau umat manusia yang ada di dunia ini, ketika Anda menginginkan seorang anak, mungkin ada ya salah satu dari kalian yang mungkin sudah lama menikah, bahkan sudah tua, ya, tetapi tidak dikaruni seorang anak. Maka disinilah contoh rahmatnya Allah itu akan diberikan ketika kita itu bersungguh-sungguh dalam meminta, dalam berdoa kepada Allah. Doanya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria itu. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa, menceritakan keadaan dirinya, dan untuk apa doa itu, ya, untuk penerus perjuangan agama Allah. Ini kita sampaikan, kalau jika dari kaum muslimin dan muslimat ada yang belum mempunyai anak dari pasangan kalian, maka berdoalah seperti doa Nabi Zakaria ini. Insya Allah kalau Anda berdoa dan menghafalkan ayat surat Maryam ini, insya Allah surat Maryam terutama ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-15 ini, insya Allah Anda akan dikaruniai seorang anak. Meskipun dari bapak-bapak ataupun kaum muslimin sekalian belum dikaruniai seorang anak, ketika kita membaca ayat ini maka akan menjadikan suatu kebaikan bagi kita. Tapi insya Allah jika kaum muslimin dan muslimat sekalian memohonnya kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria, walaupun keadaan kaum muslimin dan muslimat mungkin tidak mungkin, maka akan terjadi mungkin kalau bagi Allah. Jadi mintalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Ini adalah tip bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah lama belum dikaruniai seorang anak, atau mungkin bagi siapa saja yang bisa mendengarkan pesan Allah dari Al-Quran ini. Kelihatannya tidak mungkin, tapi ketika Allah berkehendak itu mungkin. Itu mungkin bagi kita semuanya yang mungkin merasa doa kita itu seakan-akan tidak mungkin, ya. Tapi kalau Allah berkehendak, ya, kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka akan dimungkinkan doa kita itu semuanya. Demikian kaum muslimin dan muslimat sekalian yang saya cintai, kajian kita pada malam hari ini di Quran surat
Maryam ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri kami pribadi, dan ada manfaatnya bagi kaum muslimin dan muslimat semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.